Pernahkah kamu berdiri di sebuah persimpangan dan merasa kakimu berat melangkah? Seakan kemanapun kau pergi, ada harga yang harus dibayar. Inilah kisah seorang pria muda yang berdiri di titik itu, di antara mimpi yang bergetar di dadanya, dan kewajiban keluarga yang menahannya. Dan yang paling sulit, bukan hanya dunia luar yang berisik, tapi suara kepalanya yang tak pernah berhenti berdebat. Namanya Arga, seorang pria berusia 26 tahun. Dari luar, ia terlihat biasa saja, bekerja di sebuah kantor kecil di kotanya. Pulang pergi dengan rutinitas yang sama, tetapi di dalam dirinya ada api yang terus berkobar. Arga punya mimpi besar, bekerja di luar negeri sebagai desainer kreatif. Tawaran itu bahkan sudah ada di tangannya. Tinggal ia terbang, dan mungkin hidupnya akan berubah selamanya. Namun, ada satu hal. Ibunya sakit-sakitan. Ayahnya sudah lama tiada. Adiknya masih berkuliah. Dan biaya rumah tangga sebagian besar ditopang olehnya. Jika ia pergi, siapa yang akan menggantikan perannya? Siapa yang akan menjaga ibunya? Siapa yang akan memastikan adiknya bisa tetap belajar? Dan disinilah Arga berdiri di persimpangan. Malam itu Arga duduk di kamarnya. Lampu temaram, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Ia tak bisa tidur. Suara dalam kepalanya mulai berbicara. Arga, ini kesempatanmu. Kesempatan yang tak datang 2 kali. Kalau kau biarkan lewat, mungkin kau akan menyesalinya seumur hidup. Kau sudah bekerja keras, ini waktumu untuk terbang tinggi. Tapi bagaimana dengan ibumu? Bagaimana dengan adikmu? Kau tega meninggalkan mereka. Kau pikir uang kirimanmu cukup untuk menggantikan kehadiranmu di rumah? Tapi kalau kau bertahan di sini, kau akan terus terjebak. Hidupmu akan habis hanya untuk bertahan, bukan berkembang. Bukankah kau juga berhak bahagia? Berhak mengejar mimpimu? Bahagia apa kalau keluarga menderita karena keputusanmu? Apa arti kesuksesan jika orang yang kau cintai merasa ditinggalkan? Arga terdiam. Dadanya sesak, kepalanya berputar. Ia merasa seakan dunia menarik tubuhnya ke arah berlawanan. Pikirannya melayang kembali ke masa kecil saat ayahnya masih ada. Ayah sering berkata, Arga, jadilah penumpang keluarga. Hidup memang tidak mudah, tapi keluarga adalah segalanya. Kata-kata itu terpatri dalam hatinya. Namun di sisi lain ia juga ingat gurunya di SMA pernah berkata, kau punya bakat besar, jangan biarkan kesempatanmu hilang hanya karena takut mengambil langkah. 2 pesan berbeda, 2 arah jalan, dan kini keduanya bergaung di kepalanya. Kau akan menua, Arga. Dan saat itu kau akan menoleh ke belakang, bertanya pada dirimu sendiri, kenapa aku tidak mencoba? Kenapa aku tidak berani mengambil resiko? Kau akan menua juga, Arga. Dan saat itu mungkin kau akan menoleh ke belakang, menyesal karena ibumu menghabiskan hari-harinya sendiri. Adikmu kesulitan hanya karena kau memilih dirimu sendiri. Tapi, bukankah jika aku berhasil, aku bisa mengangkat mereka juga?
aku bisa memberi kehidupan yang lebih layak dan lebih baik. Dan bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau ternyata mimpi itu hanyalah fata morgana? Kau tinggalkan mereka demi sesuatu yang tak pasti. Arga memegang kepalanya, napasnya berat. Ia ingin berteriak, tetapi hanya hening menemani. Malam semakin larut, tetapi suara-suara itu semakin nyaring. Arga mencoba membayangkan kedua jalan itu. Jika ia memilih mimpinya, ia akan berangkat, bekerja, mungkin sukses, mungkin juga gagal. Tapi di dalam dirinya, ia tahu itu adalah dunia yang ia impikan sejak lama. Jika ia memilih keluarganya, ia akan tetap tinggal, menjaga ibunya, mendukung adiknya. Ia akan merasa tenang. Tetapi mungkin hatinya terus bertanya-tanya, bagaimana kalau aku dulu memilih jalan lain? Setiap pilihan memiliki konsekuensi dan tidak ada yang bisa menjamin mana yang lebih benar. Keesokan harinya, Arga bertemu dengan sahabat lamanya, Reno. Mereka duduk di warung kopi kecil. Reno berkata, "Gak, hidup memang penuh pilihan sulit. Tapi pada akhirnya, kau yang harus menanggung akibatnya, bukan orang lain. Jadi, tanyakan pada dirimu, apa yang benar-benar kau mau, bukan apa yang orang lain harapkan, bukan apa yang dunia paksa, tapi apa yang benar-benar kau mau." Kata-kata itu menusuk Arga, tetapi justru membuat kepalanya semakin penuh. Karena ia sadar apa yang ia mau bertabrakan dengan apa yang ia anggap benar. Malam berikutnya, suara-suara di kepala Arga makin keras. Hidup ini singkat, kau ingin ingat sebagai apa? Orang berani atau orang yang takut? Hidup ini bukan hanya tentang kau. Kau hanya hidup sendiri. Kau bagian dari keluarga. Kau tidak bisa egois. Kalau begitu, sampai kapan? Sampai kapan aku harus menunda mimpiku? Sampai semuanya berakhir. Sampai aku tidak punya waktu lagi. Mungkin memang begitu. Mungkin ini takdirmu. Air mata menetes di pipi Arga. Ia ingin bebas, tapi juga ingin setia. Ia ingin terbang, tapi juga ingin tetap berada di tanah. Hening panjang, Arga duduk di balkon rumahnya. Memandangi langit malam, ia tahu apapun pilihannya akan ada luka. Dan mungkin memang tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Lalu ia menutup mata, menarik nafas panjang, dan berkata dalam hati, "Aku tidak tahu apa ini benar atau salah, tapi aku akan memilih dan aku akan bertanggung jawab. Karena pada akhirnya hidupku adalah pilihanku." Keesokan harinya, Arga menulis sebuah surat. Entah kepada dirinya sendiri, entah kepada masa depannya, ia menulis, "Hidup adalah persimpangan yang tak pernah berhenti. Kita selalu dipaksa memilih, kadang antara dua hal baik, kadang antara dua hal buruk. Tapi pada akhirnya, bukan soal jalan mana yang kau ambil, melainkan bagaimana kau berjalan di atas jalan itu. Dengan keyakinan, dengan tanggung jawab, dengan hati yang berani." Dan dari sana, langkah pertama dimulai. Mungkin kamu juga sedang berdiri di persimpangan antara mimpi dan kewajiban, antara hati dan logika. Ingatlah,
Tidak ada jawaban yang mutlak benar, tapi satu hal pasti, jangan biarkan dirimu lumpuh hanya karena takut salah. Karena hidupmu pada akhirnya adalah tentang berani melangkah.